Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Alena dhamma sawanang etang manggala muthamang. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Totiotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak Ibu serta adik-adik sedharma yang pada malam hari ini SPD yang ketiga, sudah 3 malam, berarti masih kurang 27 malam lagi. Jadi terima kasih, tetap semangat, karena dalam 30 hari ke depan kita menjalankan sebulan pendalaman dharma. Seperti tetangga kita yang juga di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, mereka juga menjalankan ibadah. Nah, ibadah puasa artinya memang di bulan ini adalah bulan yang sangat baik. Nah, kita bertepatan dengan umat Muslim, juga kita umat Buddha juga menyambut atau menyongsong Waisak yang ke 2566 Buddhis era atau tahun Buddhis di tahun 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya hampir 2 tahun kita menyelenggarakan secara online, tetapi di tahun 2022 ini kita bisa menyelenggarakan offline, artinya pembicaranya juga hadir, umat-umat juga bisa hadir ke wihara. Wiharanya ramai setiap malam. Nah, ramainya bukan karena nongkrong saja, tetapi masalahnya ramai orangnya beribadah. Jadi saya ikut bermudita-cita, ikut senang karena biasanya wiharanya ini jam 7 itu sudah tutupan, artinya tertutup pintunya. Nah, sekarang dari jam 6 sudah terbuka, walaupun setiap hari memang wihara ya terbuka, cuman karena di pinggir jalan debunya banyak maka ditutup, tetapi kuncinya tetap nempel di pintu. Nah, jadi kalau ada umat yang ingin beribadah itu juga bisa. Nah, tetapi di sebulan ini kita bisa full dapat hadir setiap malam di Dhammasala ini. Ada yang full 3 hari ini? Nah, ada, lumayan bagus. Nah, jadi semuanya full. Nah, jangan sampai bolong. Nah, nanti di akhir atau di perayaan Gema Waisak, nah seperti yang dibilangkan sama Pak Ketua Karaka, Pak Lim, nah nanti ada hadiah tersendiri bilangnya. Nah, maka harus tetap rajin dan tetap semangat, baik ada bantainya ataupun tidak. Nah, kita bisa mendengarkan dharma, jadi bisa belajar dharma. Nah, untuk malam ini saya mengambil topik yang setiap hari dekat dengan diri kita, yang setiap hari mungkin kita lakukan, adalah kebencian, ketidaksenangan, ketidaknyamanan, dan solusinya. Nah, kalau di dalam agama Buddha, kebencian itu adalah dosa. Nah, seperti yang
kalau masyarakat luas menyebutnya, oh kamu berdosa. Nah, kalau berdosa dalam hal itu adalah perbuatan buruk. Tetapi dosa di dalam agama Buddha atau di dalam Buddhis, dosa itu adalah kebencian, ketidaksukaan, ketidaksenangan. Nah, di mana ada ketidaksenangan, di mana ada penolakan, di situ ada dosa, di situ ada kebencian. Nah, jadi mari pada malam hari ini kita ulang lagi. Nah, bagaimana kebencian itu muncul dan bagaimana kita bisa menekan, kita bisa mengatasinya atau ada solusinya. Nah, karena seperti yang dibilang Bante Tita kemarin, mendengarkan dharma atau mendengar ulang. Nah, walaupun Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah belajar tentang ini, nah ketika kita mengulang itu akan membuat atau mengatasi keraguan-raguan. Nah, yang sudah lupa ketika mendengar lagi, diulang lagi, itu akan menambah keyakinan kita, menambah supaya keraguan kita itu hilang. Nah, mengatasi keraguan-raguan, mengulang dharma ini adalah mengatasi keraguan-raguan. Nah, bagi yang belum pernah mendengarkan atau belum pernah belajar tentang hal ini, nah itu akan menambah pengetahuan yang baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kebencian itu adalah awal mula segala permasalahan. Ketidaksenangan itu adalah awal segala permasalahan, baik permasalahan yang kecil maupun permasalahan yang besar. Kebencian ini kalau diibaratkan adalah seperti racun. Nah, jadi kalau racun itu ditaruh di dalam gelas, nah, yang ada isinya air, apakah racunnya itu hanya di bagian atas saja? Tidak. Racun itu ketika air dalam satu gelas itu diisi ada racunnya, maka air satu gelas juga akan beracun. Nah, begitu juga di dalam diri kita, ketika ada kebencian, maka diri kita pun akan dipenuhi kebencian itu sendiri. Kalau kita ilustrasikan lagi seperti karat dalam besi. Nah, jadi kebencian itu ibarat karat di dalam besi. Nah, besi itu bisa habis, bisa keropos oleh karat itu sendiri. Nah, jadi kebencian itu pada karat tadi akan menggerogoti besi itu sendiri. Nah, akhirnya besinya menjadi keropos. Nah, kalau kebencian ini kita biarkan di dalam diri kita, itu juga akan menggerogoti diri kita sendiri. Nah, kebencian ini tidak mengenakan, tidak ada yang nyaman. Nah, ketika kita benci dengan seseorang, kita baru dengar namanya saja itu sudah panas rasanya. Nah, jadi ketika kita ada kebencian, apakah yang kita rasakan itu kesejukan atau panas? Nah, nanti bisa diamati sendiri. Ketika ada ketidaksenangan, pasti panas. Bahkan ketika makan enak saja terasa tidak enak, terasa tidak nyaman, karena ada dendam, ada ini grundel dalam hati kalau bahasa Jawanya. Jadi kayak belum plong gitu. Nah, karena apa? Karena memendam kebencian. Nah, jadi kebencian ini adalah akar dari segala permasalahan. Nah, jadi ketika kita mau datang ke wihara karena kita ada kebencian, baru lihat ada sandalnya si A, ada sandalnya si A, tidak jadi ke wihara, balik. Nah, karena apa? Karena tidak mau ketemu. Kalau ketemu, jadi bencinya muncul lagi. Nah, kebencian ini ada bobotnya. Nah, kebencian ini ada bobotnya. Ada bobot yang rendah, ada bobot yang sedang, ada bobot yang berat. Nah, ibaratnya kalau bobot yang rendah
itu ibarat kita menulis atau membuat garis di atas pasir, di atas air. Nah, kalau yang paling rendah itu di atas air. Nah, ketika kita menulis atau menggaris di atas air, apa yang terjadi? Bisa, tetapi airnya beriak itu akan kembali lagi, akan hilang. Nah, jika di dalam diri kita ada kebencian, ada, tetapi akan segera mereda. Dalam hitungan detik atau hitungan menit saja sudah reda kebencian kita. Jadi sangat cepat hilang. Habis benci sudah hilang. Nah, itu seperti kita menggaris atau menulis di atas air. Yang kedua, bobot yang agak naik sedikit, agak sedang. Itu seperti menggaris atau menulis di atas pasir tadi. Nah, kita bisa. Nah, pasir ini selama tidak kesapu angin atau tidak kesapu air, dia akan tetap ada tulisannya. Tetapi itu juga tidak berlangsung lama. Mungkin 1 sampai 2 jam atau paling hitungan hari. Hari ini benci sekali, buat tidur besok sudah lupa, hilang. Ada yang seperti itu. Nah, jadi bobot kebenciannya masih sedang lah. Nah, tetapi yang ketiga ini bobot kebencian yang berat, seperti kita menulis atau mengukir di atas batu karang. Nah, begitu sudah benci akan menjadi dendam. Nah, itu sampai bertahun-tahun, sampai kapanpun masih ingat saja, masih diingat-ingat. Nah, kebencian ini luar biasa, akan beranak pinak. Kita hanya membenci sekali, itu akibatnya bisa lama sekali. Nah, ibaratnya kita masih mengingat kebencian orang, kadang kita masih mengingatnya, walaupun kebencian itu atau permasalahan itu sudah sangat lama sekali. Tapi karena kita masih memendam kebencian itu, sampai kapanpun kita masih mengingatnya. Oh, orang itu loh yang dulu begini sama saya. Nah, ini sangat lama sekali terukirnya. Nah, jadi bahkan kebencian ini akan sangat berbahaya ketika sampai menjelang kematian itu masih kita pelihara, masih ada kebencian. Nah, karena ketika seseorang menjelang kematian itu ada 3 hal sebenarnya. Nah, jadi ada 3 hal yang muncul. Yang pertama adalah kama. Jadi orang yang menjelang kematiannya, hanya ketika menjelang kematian ada orang yang gelisah, ada yang sangat tenang sekali, ada yang mukanya malah bahagia. Karena ketika menjelang kematian itu ada 3 hal yang muncul kama, yaitu perbuatannya. Ketika menjelang kematian, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan. Entah itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Kalau selama hidupnya berbuat buruk, bahkan sampai menjelang kematiannya masih ada kebencian, maka sangat berbahaya sekali. Karena keburukan itu akan menuntun, kebencian itu akan menuntun seseorang itu akan terjun atau terlahir di alam yang sangat menderita, atau di alam apaya. Alam apaya ini ada alam binatang, pirancana, ada alam peta. Alam peta itu alam setan atau hantu, alam asura atau raksasa atau jin, dan alam niraya atau alam neraka. Nah, ini adalah karma ketika menjelang kematian. Nah, makanya setiap kita menjenguk orang yang sakit atau dia sudah sangat kritis, usahakan di sekitarnya harus kita jaga. Kita tuntun mereka, kita ingatkan ketika berwihara, kita ingatkan ketika berdana. Pokoknya hal-hal yang baik kita ingatkan kepada mereka. Nah, walaupun sudah sekarat atau kritis, koma sekalipun, kita tuntun, tetap kita tuntun.
kita kondisikan di sekitarnya itu tetap tenang supaya tidak membuat gelisah. Nah, apalagi kalau malah sebaliknya, ada ratapan tangis dan sebagainya, itu justru sangat membuat mereka tambah gelisah. Maka kita harus bisa mengkondisikan. Nah, dan juga jangan menakut-nakuti. Nah, ketika menjenguk orang sakit, nah sudah kritis, ditakut-takutin lagi. Nah, ini kemarin sakit begini langsung meninggal, wah tambah down mereka. Nah, ini malah bahaya. Maka kita harus membuat, kalau perlu mengingatkan, oh dulu kita function loh ya. Nah, karma baiknya muncul atau ingatan tentang baiknya muncul. Atau ini Papa atau Kong, saya berdana ke wihara, nah, supaya Papa sembuh atau tenang dalam menghadapi penyakit ini. Jadi kita ingatkan hal-hal yang baik. Yang kedua yang muncul itu adalah kamanimita, alat yang digunakan untuk berbuat. Nah, diceritakan ada penjagal babi. Nah, ketika meninggal dia melihat alatnya yang untuk membunuh babi-babi tadi. Nah, jadi muncul si ingatannya, maka ya alam menderita yang akan ditujunya. Nah, yang ketiga adalah gati nimita. Nah, gati nimita ini adalah alamnya akan kelihatan. Nah, kalau dia akan terlahir di alam binatang, dia hanya melihat binatang. Nah, kalau di alam surga itu akan melihat kereta, akan melihat dewa. Makanya kadang ada orang meninggal, didatangin dewa atau apa. Nah, ini karena ada gati nimita tadi. Nah, alam-alam akan muncul di hadapan mereka. Maka kita yang masih hidup, masih sehat, itu harus membantu mereka supaya bisa mengkondisikan. Nah, menjelang kematiannya, ketika dia gelisah, itu jangan dibikin risuh atau apapun di sekitarnya. Kita harus kondisikan ketenangan. Nah, kita munculkan ketika dia berbuat kebaikan, ketika berdana, ketika kewihara, supaya bisa terlahir di alam bahagia. Nah, itulah kalau kita memendam kebencian, maka ya alam-alam rendah yang akan dituju. Maka kebencian ini harus ditekan, harus diputus, harus diakhiri, harus dilatih. Memang sangat susah sekali. Nah, karena kebencian ini kadang sangat halus. Kita duduk tidak nyaman aja sudah muncul ketidaksenangan. Ketidaksenangan itu adalah kebencian. Nah, maka penyebab dari kebencian itu adalah tidak adanya sati. Nah, yang kemarin dibahas Bante, sati itu adalah perhatian, pengertian, kewaspadaan, kesadaran, sati sampajana. Karena tidak ada sati, tidak ada perhatian terhadap apa? Terhadap perasaan, terhadap 6 indera kita. Jadi kita memiliki 6 indera. Indera mata, indera telinga, pendengaran, hidung, penciuman atau bau, lidah, pengecapan atau rasa, kulit adalah peraba. Dan yang satu adalah batin kita. Nah, itu adalah 6 indera. Makanya di dalam Buddhis 6 indera itu sudah biasa. Artinya kita memiliki 6 indera. Nah, mungkin bagi orang awam, ini bisa melihat ini, punya indera ke-6. Nah, indera ke-6 itu ya batin. Asal kita latih, indera kita ini juga bisa, kita juga bisa. Asal memang kita latih, kita asah. Makanya ada orang yang ketika menjelang kematian mereka bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Karena apa? Batinnya terlatih. Biasanya orang-orang zaman dahulu, mungkin nenek-nenek atau kakek-kakek kita, karena mereka batinnya diasah, dilatih,
dengan senang bermeditasi, mereka bisa mengetahui pertanda-pertanda yang akan datang. Bahkan tanda-tanda alam ini juga mereka tahu. Kalau kita, ini kok ada angin, ada apa ini, mereka tahu batinnya, bisa merasakan, ini mau terjadi hal-hal seperti ini. Ini menjelang kematian, mereka tahu. Karena batinnya diasah. Itu adalah indera keenam, adalah batin kita. Nah, 6 indera inilah karena kita kurang perhatian yang ini menyebabkan kebencian. Satu contoh, indera mata. Nah, ketika seorang ibu melihat anaknya, nah ini yang biasa kita lihat karena indera mata, lihat anaknya main kotor-kotoran, akhirnya ibunya ngomel. Nah, karena apa? Indera mata. Karena tidak menyadari. Nah, kalau menyadari, kalau kita perhatian terhadap indera ini, terhadap mata, namanya juga anak-anak. Terus contoh lain, ketika kita duduk, kulit kita tergesek dan sebagainya, akan merasa sakit. Ini juga akan menyebabkan kebencian kalau kita tidak memiliki sati, tidak memiliki pengertian, tidak memiliki perhatian. Dan indera lidah, ketika kita makan, merasakan makanannya asin atau tidak enak, itu juga akan menyebabkan ketidaksenangan, kebencian juga. Jadi 6 landasan indera inilah ketika kita tidak perhatian, tidak memiliki perhatian terhadap 6 landasan indera, yang muncul akan kebencian. Kebencian akan mudah sekali muncul. Nah, maka kita harus memiliki sati, harus memiliki perhatian. Nah, lantas apa atau solusinya bagaimana? Nah, untuk meredam kebencian ini. Nah, solusinya ya harus memiliki sati, harus memiliki perhatian terhadap 6 indera kita. Nah, kita harus memiliki kebijaksanaan. Nah, yang dikatakan Bante Titawiryo kemarin malam, harus memiliki kebijaksanaan terhadap 6 landasan indera kita. Nah, kalau memiliki pandangan salah justru berbahaya, seperti pertapa pada zaman Sang Buddha, karena memiliki pandangan salah, mata ini membuat atau menghambat pencapaian kesucian, karena tadi karena melihat ini bisa menimbulkan kebencian. Maka pada petapa pada zaman Sang Buddha banyak yang membutakan matanya, bahkan memotong tangannya, karena memiliki pandangan salah. Mereka menganggap indera-inderanya ini menghambat karena tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, kita harus bisa memunculkan kebijaksanaan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bante Tita kemarin. Nah, kebijaksanaan ini sangat perlu sekali. Nah, kita dalam menghadapi kehidupan ini ya sangat perlu kebijaksanaan supaya kita tidak terbelenggu oleh kebencian. Nah, karena kebencian ini sangat dekat dengan diri kita. Bahkan selama makhluk itu belum mencapai tingkat kesucian, kebencian itu pasti ada. Bahkan yang setiap hari datang ke wihara tidak berarti tidak memiliki kebencian, pasti ada. Nah, karena kebencian ini adalah 3 akar kejahatan. Nah, jadi semua kejahatan akarnya itu 3. Loba, dosa, dan moha. Loba itu apa? Keserakahan. Dosa adalah kebencian, moha adalah ketidaktahuan. Nah, 3 hal ini adalah akar
dari semua kejahatan. Nah, nanti bisa diamati apakah betul tiga hal ini, karena keserakahan, karena kebencian, ketidaksukaan, dan ketidaktahuan. Bahkan yang saat ini terjadi, yang lagi viral, bahkan sampai muncul di TikTok, nah, perang antara Ukraina dan Rusia. Terjadi peperangan ya karena dosa, karena kebencian, karena keserakahan, karena ketidaktahuan. Nah, kita selalu berbuat buruk itu karena ketidaktahuan, karena kita masih memiliki moha, ketidaktahuan. Coba kalau tahu, tidak akan dilakukan. Kalau kita tahu, pas pulang dari wihara nanti hujan deras, pasti akan membawa jas hujan atau payung, karena pasti tahu. Nah, kita kan enggak tahu. Nah, karena batin kita juga belum terlatih, belum diasah tadi. Nah, kalau berbuat ini akan menghasilkan ini dan kita pasti tahu, kita tidak akan melakukan. Nah, kadang saya tahu, tapi tetap dilakukan, berarti itu hanya sok tahu. Nah, hanya pura-pura tahu. Nah, karena sudah ini tahu, ini berbahaya, tapi dilakukan, ya berarti pura-pura tahu atau sok tahu. Nah, karena bagi seorang yang betul-betul tahu, dia tidak akan melakukan. Karena akibat dari yang dia lakukan akan membuatnya menderita. Tetapi ketika tidak tahu dengan yang sudah tahu, sama-sama melakukan, kira-kira akibatnya berat mana? Ini sudah tahu dilakukan, sama tidak tahu. Nah, kalau dilakukan, kira-kira berat mana? Tidak tahu, berat tidak tahu. Nah, kita analogikan, ini ibarat orang yang memegang bola api atau bola yang panas. Kalau dia tahu, memegangnya pasti hati-hati. Oh, ini bisa melepuh. Nah, maka pelan-pelan, hati-hati. Karena dia tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, pegang, langsung dipegang, keras. Nah, akibatnya akan lebih berbahaya. Maka ketidaktahuan merupakan sumber kejahatan juga, akar. Nah, kenapa kita selalu berbuat kesalahan? Karena kita tidak tahu. Coba kalau tahu, tidak akan melakukan. Nanti kamu kalau lewat jalan sana, kamu nanti kecelakaan loh ya. Nah, kalau semua tahu seperti itu, apakah masih dilakukan? Tidak akan dilakukan. Nah, padahal kita sudah diberitahu oleh guru Buddha, kalau kita berbuat buruk akan mendapatkan hasil seperti ini. Kalau kita berbuat baik akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sebenarnya tinggal pilihan dari kita. Tinggal pilihan dari kita. Nah, kalau tetap mau buruk ya silahkan lakukan. Kalau mau baik ya silahkan lakukan ini. Artinya semua adalah pilihan kita. Nah, hidup ini adalah pilihan. Kalau kamu mau baik, ya baik. Tanamlah yang baik. Kalau mau buruk, tanamlah yang buruk. Itu pun belum pasti juga, bilang Bante tadi malam. Karena masih ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bibitnya sama, tempatnya sama. Karena yang nanam beda, itu juga akan mempengaruhi juga. Nah, sama-sama mencuri bilangnya. Nah, kalau Bante menganalogkan, sama-sama mencuri. Karmanya juga belum tentu sama karena ada faktor yang mempengaruhi. Nah, kembali lagi ke kebencian. Nah, yang pertama tadi solusinya adalah selalu perhatian, memiliki sati. Nah, yang kedua mengembangkan meta. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, nah, meditasi meta bawana. Nah, setiap meditasi yang paling populer
Nah, bahkan di sekolah minggu pun, nah, kalau meditasi pasti marilah kita mengembangkan cinta kasih. Nah, padahal di dalam dirinya masih grundel, masih membenci orang. Bahkan ketika datang ke wihara saja masih ada kebencian. Nah, makanya ketika puja bakti itu ada persiapan batin. Nah, kondisikan batin kita bersih dari kebencian, tidak grundel, karena ketika kita baca parita di batin kita masih ada kebencian, itu akan menghalangi karma baik kita. Parita ini akan manjur. Parita ini tidak akan manjur. Salah satunya karena batin kita ketika membaca ada kekotoran batin, ada kebencian, ada ketidakyakinan, atau karena karma buruknya sangat berat, maka tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada keyakinan, batinnya memang bersih, karma baiknya mendukung, kondisinya mendukung, parita bahkan yang namo tassa bhagavato arahato itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan dengan penuh keyakinan. Nah, ini ada cerita. Jadi teman saya itu dia Buddhis, tetapi bukan dari lingkungan Buddhis. Nah, artinya dari kecil Buddhisnya ini ketika sekolah saja. Ketika sekolah ini parita-parita itu jarang yang hafal dia. Yang dia tahu, yang paling dia hafal itu hanya namo tassa saja. Nah, namo tassa. Jadi ketika dia takut atau kemanapun yang dibaca ya itu saja, namo tassa. Dan itu sangat manjur. Dia ketika di tempat yang artinya dia merasa takut, dia hanya membaca itu saja, namo tassa bhagavato, karena yang dia tahu itu, dan dia sangat yakin, dan itu sangat bermanfaat. Karena mau membaca Karanya Metta Sutta ya segitu panjangnya, baru membaca keburu takut duluan. Nah, keburu takut duluan, belum selesai sudah keburu takut duluan. Maka dia hanya meyakini satu parita itu, namo tassa bhagavato arahato, sama dimanapun tempat. Nah, ketika dia takut hanya itu, dan itu sangat bermanfaat. Nah, jadi mengembangkan meta itu harus dari dalam diri kita sendiri. Makanya di situ ada ahang sukito homi. Nah, atau tadi ahang sukito homi, niduko homi, artinya kan semoga saya berbahagia. Ketika kita mau memberi, kita harus punya yang diberi. Ketika kita mau mengembangkan meta, ketika kita mau mengembangkan cinta kasih, ya kita harus memiliki cinta dulu. Nah, kalau kita saja tidak bahagia, gimana mau mengembangkan kebahagiaan kepada orang lain? Kita sendiri aja tidak bahagia, kok mengharapkan yang lain bahagia, itu impossible, mustahil. Kita mau berdana makan sama Bante, saya mau dana makan sama Bante, tetapi tidak membawa makanan, apa yang didanakan? Nah, kita semoga semua makhluk bahagia, mendoakan, tapi dirinya sendiri tidak punya kebahagiaan, ya tidak bisa. Maka ahang sukito homi, semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari derita, baru mengembangkan ke yang lainnya, diulang-ulang terus. Nah, bahkan Bante kemarin menyampaikan apanya, setiap mau tidur itu yang diulang-ulang terus. Nah, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga papa mama bahagia, semoga saudara-saudara saya bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kembangkan ke dirinya sendiri. Bagaimana memunculkan meta? Ingat hal-hal yang baik, ingat hal-hal yang membahagiakan. Nah, kalau kita mau mengembangkan meta, kita mengingat hal-hal yang buruk, ya bukan meta, tapi kebencian malah yang dikembangkan. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan kantik. Nah, ini yang paling susah sekali. Nah, kantik ini adalah kesabaran. Dalam Buddhis, kantik ini adalah sabar. Kantik paramang tapotidika.
kesabaran itu memang yang tertinggi. Sabar. Nah, maka kalau ada orang, oh sabar saya ini ada batasnya, jangan menguji kesabaran saya. Itu berarti belum sabar. Sabar itu unlimited, tidak terbatas. Tidak ada batasannya sabar. Kalau masih ada batasannya, berarti belum sabar. Nah, sabar ini adalah bisa menekan, bisa menahan segala sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita bisa menahan itu, ya itulah yang namanya sabar. Sabar. Mendengarkan dharma, sudah kakinya banyak semutnya, ya harus sabar. Nah, jadi tidak apa-apa geser kanan, geser kiri, nah harus sabar. Nah, kadang kok enggak selesai-selesai ya bantainya ya, sudah jam 9. Nah, kok enggak selesai-selesai, ya harus sabar. Nah, namanya belajar sabar. Nah, sabar ini ujiannya setiap waktu, belajarnya setiap waktu. Nah, jadi dimanapun, nah kita harus mengembangkan kesabaran. Nah, bahkan yang berlatih atasila harus meningkatkan kesabarannya double. Nah, yang biasanya jam 1 makan, nah ini tidak makan. Yang biasanya tidur di tempat yang empuk, ini harus menahan kesabarannya juga. Yang biasa bersolek, yang biasa memakai hiasan atau wewangian harus ditahan. Artinya menahan kesabaran. Jadi sabar ini adalah bisa menahan apa yang terjadi terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Oh, harapannya nanti habis puja bakti SPD ini makanannya enak ini. Nah, begitu makan, kok asin ya? Ya sabar. Nah, ini adalah ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan kita bisa mengerti, ada kebijaksanaan di situ, ada pengertian, itulah sabar namanya. Nah, jadi bukan sabarnya ini sambil grundel, sudah sabarlah. Nah, tapi sambil grundel tidak disertai dengan kebijaksanaan, itu namanya bukan sabar. Yang keempat, solusi dari kebencian yang muncul adalah merenungkan dharma yang pernah kita pelajari. Nah, dari yang pernah kita pelajari, nah jadi ketika semua itu membuat menderita, nah tidak sepatutnya kita membalas, tetapi kita harus memunculkan. Nah, kita sedang memunculkan kebijaksanaan, perenungan terhadap dhamma yang pernah kita pelajari. Contohnya seperti ini. Ketika kita diejek atau ketika ada seseorang yang membenci kita sadari, oh orang itu sedang menanam karma buruk. Nah, kalau kita ikut membenci, membalas kebenciannya itu, kita tidak ada bedanya. Kita sama-sama sedang menanam keburukan. Maka kita harus merenungkan, oh mereka sedang menanam keburukan. Maka kita harus bisa memaafkan. Kita harus bisa mengerti. Nah, itu. Jadi jangan membalas kebencian itu dengan kebencian. Yang kelima adalah mengalihkan. Kita mengalihkan perhatian dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ketika di dalam rumah tangga atau di dalam pertemanan atau dimanapun, ketika ada kebencian muncul, contoh semama saya sama Bu April, lagi diem-dieman, atau lagi ada benci yang muncul, ada percekcokan, harus kita munculkan hal-hal baik. Harus kita ingat hal-hal baik.
Oh, bagaimana ketika lagi pacaran, bagaimana ketika lagi PDKT. Nah, ini akan muncul hal-hal yang baik. Tapi kalau kita fokuskan karena kebencian tadi hanya gara-gara masaknya mungkin kepedesan atau keasinan, ya tidak akan berakhir. Karena ketika perjuangannya ketika PDKT itu bagaimana, nah ini akan memudarkan kebencian. Nah, bagaimana ketika hal-hal yang baik itu dilakukan bersama, itu akan memudarkan kebencian kita. Makanya kalau mau marah, ingat. Nah, ingat, kalau mau marah sama pasangannya, ingat waktu pacaran. Nah, waktu lagi ngejarnya bagaimana perjuangannya, itu akan hilang kemarahannya. Saya dulu pacaran ngejar, ditolak sampai 3 kali. Nah, begitu sudah jadian, masa marah-marahan? Nah, perjuangannya yang ditolak 3 kali ini kan, aduh, sangat disayangkan. Nah, kalau saya pernah baca bukunya Ajahn Brahm, nah, beliau biasanya kalau drama di sananya itu pasti ada leluconnya. Bahkan beliau ketika kita mau marah, solusinya apa? Berhitung dulu. Nah, kalau mau marah, nah, tapi syaratnya ya memang harus perhatian tadi, harus menyadari, oh saya ini lagi sedang marah, saya mau marah, saya lagi benci sama seseorang, harus dihitung. Nah, Ajahn Brahm ini mengajarkan kalau mau marah berhitung dulu, sebelum marah harus berhitung 1 sampai 10. Kalau kemarahannya masih muncul, ditambah berhitung lagi sampai 20. Kalau masih muncul lagi, berhitung lagi. Nah, akhirnya kan berhitung terus, gak jadi marah. Nah, itu yang diajarkan Ajahn Brahm. Nah, jadi bermacam-macam. Nah, kita memunculkan, mengalihkan hal-hal yang buruk tadi ke hal-hal yang baik. Ketika kita lagi benci sama seseorang, karena seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Kita ingat kebaikannya. Nah, ketika mungkin, nah ini mungkin ya sangat sulit. Nah, ketika kita menagih hutang, nah ini kita juga perlu ditagih, tidak dibayar-bayar, akhirnya muncul kebencian. Wah, bagaimana Pak memunculkan hal baik tentang dia? Nah, apalagi hutangnya banyak sekali. Nah, tidak bisa. Nah, kita berusaha memunculkan ketika baru bertemu dengan dia, kerjasama, kebaikannya bagaimana. Nah, itulah yang akan menekan kebencian itu. Nah, jadi ada 5 cara tadi yang bisa menekan kebencian yang ada di dalam diri kita, yaitu memunculkan sati, selalu sati. Yang kedua, harus mengembangkan meta. Yang ketiga, kita harus sabar, nah, memunculkan kesabaran. Yang keempat adalah merenungkan dharma, karena kita tahu dharma. Yang kelima adalah mengalihkan hal-hal buruk ke hal-hal yang baik. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada cerita sedikit, 8:30, ada cerita dari Dhammapada Syair 5. Syairnya adalah nahi werena werani samanti dakuda tanang awerena casamanti esa Dhammo samantano. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Itu adalah hukum abadi dimanapun. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, tidak akan berakhir. Nah, Sang Buddha menceritakan dari syair ini
itu diawali dari seorang perumah tangga yang memiliki 2 istri. Nah, jadi istri pertama, istri muda dan istri pertama itu istri tua dan istri muda yang kedua. Nah, jadi istri yang pertama ini sudah lama sekali tidak memiliki keturunan. Nah, akhirnya sang suami mempersunting istri muda tadi. Nah, istri muda ini mudah, nah, artinya cepat memiliki keturunan. Nah, dari situlah muncul awal dari kebencian. Ketika istri mudanya hamil, istri tua sudah mulai uring-uringan, bahkan sampai istri muda ini diracuni. Nah, diracuni supaya kandungannya gugur atau janinnya gugur. Nah, jadi bahkan sampai istri mudanya mau melahirkan, akhirnya meninggal. Nah, karena istri tua ini tidak senang, muncul kebencian yang sangat luar biasa. Nah, kedua-duanya ketika meninggal terlahir di alam tirancana, di alam binatang. Nah, jadi yang satu terlahir sebagai ayam, yang satu terlahir sebagai kucing. Bermusuhan. Ketika terlahir sebagai binatang tadi, keduanya bermusuhan. Akhirnya meninggal lagi. Terlahir sebagai rusa dan macan tutul. Bermusuhan lagi. Nah, sampai akhirnya ketika zaman Buddha Gotama, mereka berdua terlahir sebagai manusia kembali. Yang satu terlahir sebagai manusia, yang satu terlahir di alam asura atau raksasa yang bernama Kalayakani atau raksasa Kala. Nah, ini di dalam Dhammapada kata-kata syair 5. Nah, jadi istri mudanya ini terlahir sebagai perempuan yang memiliki bayi. Nah, diceritakan perempuan tadi yang menggendong bayi ini dikejar-kejar oleh raksasa. Nah, dikejar raksasa. Nah, beliau si perempuan ini mengetahui ketika di Jetawana ada sang Buddha lagi membabarkan dharma di wihara Jetawana. Nah, jadi perempuan ini lari ke wihara dan menaruh bayinya di kaki sang Buddha meminta perlindungan. Nah, raksasa Kalayakani tidak berani masuk ke wihara. Nah, karena alam-alam asura, peta, nah, ketika masuk wihara tidak berani. Maka biasanya kita ketika pelaksanaan patidana, nah jadi kita taruh ada meja yang di luar, nah, supaya peta-peta yang tidak berani masuk itu juga menerima persembahan. Nah, jadi raksasa ini tidak berani masuk karena pintu wihara, gerbang wihara dijaga oleh dewa, tidak berani masuk. Sampai akhirnya sang Buddha mengetahui bahwa perempuan ini dikejar oleh raksasa yang bernama Kala tadi. Nah, akhirnya sang Buddha mengizinkan raksasa itu untuk masuk ke wihara. Akhirnya keduanya dijelaskan kenapa di setiap kelahiran mereka selalu kejar-kejaran, artinya saling membunuh. Itu awal mulanya adalah ketika dilahirkan sebagai istri muda dan istri tua. Kebenciannya dibawa sampai beberapa kehidupan. Nah, akhirnya sang Buddha menasehati raksasa Kala dan perempuan tadi. Nah, akhirnya mereka saling memaafkan. Nah, di akhir khotbahnya tadi sang Buddha membabarkan syair Dhammapada syair 5 tadi, bahwa kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Itu adalah hukum abadi. Dimanapun berada, namanya abadi, sampai kapanpun, ya seperti itu hukumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Itu, silahkan jika ada yang ditanyakan atau saya yang bertanya. Nah, jadi
apakah ada yang muncul kebenciannya? Nah, jadi kalau ada yang muncul kebenciannya harus ditekan tadi dengan 5 cara. Nah, jadi kalau perlu SPD selama kurang lebih namanya sebulan 30 hari, tetapi sampai tanggal 13 tidak full. Nah, kalau perlu dicatat. Nanti di akhir SPD siapa tahu ada ujiannya. Nah, dites, kasih kertas satu-satu. SD pertama tentang apa? Nah, nanti yang nilainya paling tinggi dapat hadiah. Nah, jadi perlu dicatat. Nah, catatnya enggak perlu pakai pensil, langsung di save. Nah, makanya sebelum ke wihara ikut SPD, gelasnya harus dikosongkan. Nah, supaya ketika di wihara, ketika diisi itu tidak tumpah, tidak meluber. Nah, kalau dari rumah gelasnya sudah penuh masalah, habis cekcok sama suaminya, apa dibawa semua, penuh sampai wihara, ketika menerima dhamma ya tidak ada yang masuk, karena begitu dituang meluber. Makanya ketika ke wihara gelasnya harus dikosongkan. Nah, apalagi jangan sampai diisi racun. Nah, karena ketika gelas itu diisi racun, ketika diisi air, racunnya akan bercampur. Nah, itu. Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan acara selanjutnya apa? Dana paramita.